Pembalap Pramac Racing Jorge Martin diklaim lebih berpeluang juara MotoGP 2024 dibanding Francesco Bagnaia usai MotoGP Australia. MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island akhir pekan lalu dimenangkan Marc Marquez dari Gresini Racing. Kemenangan Marquez itu dinilai menguntungkan Martin. Jorge Martin sendiri menjaga peluang juara pada musim ini dengan finish lebih bagus daripada Pecco Bagnaia. Martin podium kedua, Bagnaia podium ketiga. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi mengatakan, kemenangan Marquez di MotoGP Australia membuat Martin lebih berpeluang juara pada musim ini. Akan sulit untuk memprediksi hasilnya, tetapi setelah balapan di Australia, tampaknya Jorge memiliki lebih banyak peluang untuk memenangkan gelar MotoGP. Ujar Tardozzi dikutip dari Motosan. Jorge Martin masih menempati puncak klasemen MotoGP 2024 dengan mengoleksi 424 poin. Martin unggul 20 poin atas Francesco Bagnaia yang di peringkat kedua. Di posisi ketiga ada Marc Marquez yang tertinggal 79. Balapan berikutnya akan berlanjut di MotoGP Thailand 2024 di sirkuit Buriram 25-27 Oktober. Jorge Martin merupakan juara bertahan MotoGP Thailand. Sementara Pecco Bagnaia belum pernah memenangkan MotoGP Thailand. Juara dunia World Superbike 2024, Toprak Razgatlioglu menargetkan tampil di MotoGP mulai musim 2026. Namun, pembalap asal Turki itu enggan mendapatkan kontrak seperti yang didapat Marc Marquez bersama Gresini. Toprak masih punya kontrak 1 tahun dengan BMW hingga WSBK 2025 berakhir. Manajer Toprak, Kenan Sofuoglu, mengatakan juara dunia WSBK 2 kali itu ingin pindah ke MotoGP usai kontraknya bersama BMW berakhir. Pada 2026 kami ingin pergi ke MotoGP. Itulah tujuan kami. Kami akan mengevaluasi semua peluang yang ada. Saat ini, BMW adalah prioritas kami, tetapi kami masih belum tahu apa yang akan terjadi setelah 2025, ujar Kenan dikutip dari Crash. Kenan menginginkan Toprak mendapatkan kontrak pabrikan seperti Jorge Martin di Pramac, ketimbang kontrak tim satelit seperti Marc Marquez di Gresini saat ini. Baginya hal tersebut karena Toprak sendiri tidak seperti Marc Marquez yang memiliki backingan sponsor besar, terutama dari negaranya. Walaupun BMW saat ini jadi prioritasnya, namun mereka masih mempertimbangkan tawaran yang akan datang setelah musim 2025 nanti. Kami tidak tertarik dengan kesepakatan seperti Marc Marquez dengan Gresini. Saya mengatakan itu karena Marc memiliki dukungan dan kekuatan yang besar di belakangnya. Sementara kami di Turki tidak memiliki sponsor, apalagi bobot dalam hal dukungan, ucap Kenan menambahkan. Pembalap tim Repsol Honda, Luca Marini, menyarankan timnya untuk meniru pengembangan motor tim lain, khususnya KTM. Jika Honda berhasil mencontoh motor RC16 yang pandai manfaatkan ban belakang Michelin, maka Marini percaya diri bisa berbicara banyak di MotoGP 2025. Salah satu langkah yang perlu dilakukan Honda selanjutnya menurut Marini adalah memaksimalkan kekuatan ban belakang Michelin. Pasalnya, di masa kejayaan tim berlogo sayap emas itu, mereka lebih mengandalkan ban depan milik Bridgestone, sementara sekarang situasinya sudah berbalik. Untuk tahun depan, tujuannya jelas untuk mengubah sedikit distribusi bobot dengan lebih banyak bobot di bagian belakang, seperti pada motor lainnya. Kita harus melihat secara khusus pada KTM, pungkas rider berusia 27 tahun itu. Dalam balapan utama MotoGP Australia 2024 pada akhir pekan lalu, Marini kembali finish dengan mendapatkan poin. Sebelumnya di Jepang, dia juga mampu mengais beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa Honda perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan Honda Racing Corporation harus terus belajar hidup tanpa Marc Marquez di MotoGP. Mengingat kondisi Honda sedang terpuruk, Puig menyebut Marc Marquez memang mengambil langkah tepat dengan pindah ke Ducati lewat Gresini Racing musim ini. Sang 8 kali juara dunia ini pindah ke Ducati lewat Gresini musim ini dan langsung tampil kompetitif meski mengendarai motor Desmosedici GP23 alias motor lama. Puig pun menyatakan tak ada perselisihan antara Marquez dan Honda sangat memaklumi keputusan Marquez.
Marc Marquez bukan pembalap biasa, ia adalah pembalap spesial. Ketika ia meninggalkan sebuah tim atau bergabung dengan sebuah tim, pengaruhnya terasa. Marc mengambil keputusan ini, pergi ke Ducati, dan Honda menghormatinya dengan cara yang sopan dan baik, ujar Puig via MotoGP.com. Puig menyatakan, keikhlasan Honda melepas Marquez meski masih tersisa kontrak semusim didasari oleh fakta bahwa Marquez sudah mempersembahkan banyak prestasi kepada mereka. Kini, sudah waktunya bagi Honda untuk beranjak dan fokus untuk bangkit dari keterpurukan. Kami tentu tidak bahagia, tapi pada saat yang sama, kami menghormati Marc. Ia sudah memenangkan banyak hal untuk Honda, jadi itu fair-fair saja, dan kami pun memutuskan untuk beranjak. Kami mencoba untuk hidup tanpa Marc, ungkap pria asal Spanyol ini. Musim depan, HRC akan bergantung kepada arahan Joan Mir dan Luca Marini di tim pabrikan, serta Johan Zarco dan Somkiat Chantra di LCR Honda. Mereka juga memperbanyak test rider, di mana Stefan Bradl nantinya akan bekerja dengan Alex Espargaro dan Takaaki Nakagami. Usai mencetak sejarah menjadi juara dunia di World Supersport 300 2024, Aldi Satya Mahendra pastikan diri akan naik level di musim depan. Prestasi jempolan ini semakin dipercantik dengan kabar terbaru jika Aldi Satya Mahendra akan naik kelas ke World SSP 600 pada musim depan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Aldi usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam 22 Oktober. Dengan penuh semangat, pembalap berusia 18 tahun ini memberikan kabar gembira akan menghadapi tantangan baru di kelas yang lebih tinggi. Untuk musim depan, insya Allah saya akan naik ke Super Sports, ujar Aldi penuh semangat. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan level, mengingat Aldi adalah pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar di ajang World SSP 300, salah satu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. World SBK telah melakukan sesi pengujian hari pertama di Jerez untuk persiapan awal musim 2025 kemarin. Nicolo Bulega memimpin catatan waktu dengan 1 menit 38,142 detik, sangat dominan hingga berjeda hampir 1,5 detik di depan rekan setimnya. Alvaro Bautista yang menyelesaikan posisi 2 tercepat meskipun mengalami kecelakaan di awal sesi pengujian. Patut dicatat bahwa Ducati belum akan menampilkan V4R dari generasi Panigale terbaru untuk musim depan. Di 2025, Ducati Aruba.it masih akan menggunakan Panigale V4R dengan model homologasi yang sama dengan yang mereka pakai tahun 2024. Kawasaki Racing Team akan melebur ke brand baru, Bimota, yang melakukan debutnya di pengujian ini dengan menurunkan test rider Florian Marino. Sementara itu, Kawasaki tetap akan hadir dengan backup factory yang dipindahkan ke tim Puchetti Racing. Pembalap baru Puchetti Racing, Garrett Gerloff menempatkan diri di posisi 3 timesheet pengujian, dengan catatan waktu tercepatnya 1 menit 39,650 detik. Xavi Vierge dari Honda Racing Team memimpin serangan Honda di kelas ini, finish pada posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 39,971 detik setelah menyelesaikan 80 putaran. Ryan Vickers melakukan penampilan pertamanya bersama tim Moto Corsa Racing, finish kelima setelah beradaptasi dengan Panigale V4R. Sementara itu, kembalinya Bimota ke ajang World SBK ditandai dengan Florian Marino yang menguji KB 998 dan finish posisi ke-9. Berikut ini hasil keseluruhan di tes Jerez.